Halo semuanya, udah pada nyariin ya channel Valentino Jebret kemana dari hari Senin dan hari Selasa. Hari Senin gua udah mau bikin konten tapi kena delay 6 jam. Jadi nanti gua bahas juga cerita gua di delay 6 jam itu ya, tapi di episode yang lain aja. Terus juga kemarin gue meeting untuk The Juara, jadi nggak ke Uber untuk bisa kesini, makanya kita rapel ya apa yang bolong hari Senin dan Selasa kita coba rapel untuk masuk di episode kali ini. Oke. Nah, akhirnya gue pakai hoodie ini gue dapat kemarin di salah satu store olahraga ya. Gue jarang lihat nih, tapi ada seri Liverpool yang seperti ini. Jadi keren juga, warna merahnya beda dengan yang lain. Ngomong-ngomong tentang merah, kita mau ngomongin merah putih yang siap menunggu Jepang untuk pertandingan di qualification third round Piala Dunia. Kita mau ngomongin dulu tentang yang rame banget hari ini, yaitu ketidakhadiran dan ketidakbisaan Miss Hilgers untuk ditampilkan di pertandingan menghadapi Jepang maupun juga menghadapi Arab Saudi, di mana proses recovery dari cederanya dianggap oleh pihak klub belum maksimal dan dikhawatirkan tentu saja akan berakibat dan berdampak pada cederanya. Dan kita tahu ya bagaimana penerbangan dari sana ke sini juga sekitar 14 jam. Berarti 2 kali, itu berarti sekitar 28 jam. Kemudian juga pertandingan akan dihadapi ini juga dengan intensitas tinggi, sehingga dikhawatirkan oleh klubnya, Twente ya klubnya ya, ini tidak bisa untuk diberikan lampu hijau untuk bisa berangkat menghadapi pertandingan Jepang dan juga menghadapi pertandingan Arab Saudi. Ini sebenarnya hal yang bisa kita kaji dari sisi regulasi. Dari sisi regulasi tentu saja apabila dalam international match, FIFA Match Day, maka setiap klub wajib untuk memberikan izin kepada pemain-pemain yang dipanggil untuk tim nasional. Kemudian pemain tim nasional juga tidak bisa atau tidak boleh menolak untuk mendapatkan panggilan dari tim negaranya, unless akhirnya nanti dia akan bisa berkonflik dengan federasinya seperti ada juga dalam beberapa kasus yang lain. Namun tentu saja dalam hal ini alasannya berbeda. Alasan tidak dapat diberikan izinnya Miss Hilgers itu karena mengalami cedera sehingga harus recovery dulu. Tentu saja ini bisa saja sepihak, bisa juga dibuat oleh Twente itu untuk tidak melepas ke klubnya, tapi menurut gua ini tidak mungkin ya. Ini tidak mungkin dilakukan klub sekelas Twente. Twente bener ya? Klub sekelas Twente ketika memang juga pemain-pemain mereka yang lain bisa saja dipanggil ke tim nasional negara masing-masing yang lain. Nah, kalau bicara tentang diizinkan atau tidak diizinkan, tentu saja ini berbicara tentang kondisi pemainnya. Nah, yang gua asumsikan tim kesehatan atau tim dokter dari Indonesia juga pasti sudah berdiskusi dengan tim dokter dari Twente sendiri keadaan bahwa memang Miss Hilgers tidak dapat ditampilkan. Pun juga ada statement dari Bang Arya Sinulinga yang juga mengatakan bahwa memang dari pihak Twente mengatakan dia harus recovery dulu terhadap cederanya. Secara regulasi berarti gimana? Secara regulasi berarti walaupun biasanya regulasi kita duduk di kursi yang jebretoks ya, tapi gua nggak lebih bicara tentang regulasi, tapi bahwa poinnya ketika memang dokter tim dari masing-masing sudah berkomunikasi dan bahwa pemain ini memang tidak akan bisa ditampilkan, untuk apa juga dia diberangkatkan gitu kan. Tetapi yang seru adalah komen-komen dari para netizen Indonesia tercinta yang membanjiri kolom komen dari Miss Hilgers dan juga Twente. Kalau kalian lihat per sekarang ini, Miss Hilgers sudah memberikan permohonan maaf dalam bentuk postingan di IG-nya. Tetapi kalau kalian lihat di postingan sebelumnya sampai dengan 24,3 ribu komen-komen yang masuk. Walaupun setelah gue baca ternyata tidak semuanya hate speech. Tidak semuanya hate speech lagi, tidak semuanya hate comment. Jadi udah banyak juga ternyata dari para netizen Indonesia yang juga memberikan support, memberikan objektivitas dalam
dalam komen-komennya dan juga memberikan support kepada Miss Hilger sendiri. Bagaimana terhadap klubnya? Kita coba telusuri dulu apa yang terjadi di kolom komennya FC20 yang katanya juga dibanjiri oleh komen demi komen yang sekarang udah followernya udah 393.000 ya. Ini kalau yang dilihat, nah ini sudah ada 5.600 komen. Walaupun juga sekarang sudah dilawan dengan komen-komen yang positif. Lalu kemudian akhirnya Miss Hilger sendiri memberikan pernyataan, kita lihat di sini pernyataannya yang mengatakan bahwa kata-kata pertamanya, lihat nih, saya mohon maaf karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia saat ini karena masih perlu waktu untuk pulih sepenuhnya supaya saya bisa memberikan yang terbaik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Berat rasanya tidak berada di lapangan bersama teman-teman timnas Indonesia, apalagi saya belum pernah merasakan atmosfer GBK saat timnas bermain, tetapi saya akan ada di setiap langkah mereka. Semoga Indonesia meraih poin di kedua pertandingan ini. Nah, ini udah jelas ya, Miss Hilgers mengatakan bahwa dia masih dalam pemulihan cedera dan alasannya pun masuk akal. Kalau dia memang tidak mau berangkat, masa iya dia malah tidak mau untuk bermain pertama kalinya di GBK di hadapan 70.000 supporter yang siap untuk menyuarakan dukungan bagi pemain-pemain yang tampil. Kalau kalian lihat di episode gue sebelumnya, salah satu benar satu dari kenapa pemain-pemain keturunan itu mau untuk bermain di tim nasional Indonesia adalah glorifikasi, adalah pengakuan, adalah penuhnya dukungan dari supporter yang belum tentu mereka rasakan ketika mereka bermain di klub mereka. Jadi yang jelas bahwa kalau ternyata ada suuzon ataupun ada prasangka buruk dari para netizen Indonesia, terpatahkan yang pertama adalah oleh statement dari Miss Hilger sendiri. Memang dia mengalami cedera sehingga harus ada pemulihan dan tentu saja akan tambah merugikan bagi klub dan juga bagi timnas kita apabila dipaksakan untuk tampil. Yang kedua, bahwa tidak mungkin seorang Miss Hilgers yang mau membela timnas Indonesia justru kemarin membelanya pada saat bermain di luar negeri, sementara semuanya pasti udah dengar dari teman-temannya bagaimana gokilnya kalau bermain di GBK dan udah sold out. Jadi saya pikir tidak masuk akal kalau ternyata Miss Hilgers membuat alasan yang mengada-ngada ya. Sementara dia pasti juga sudah menantikan gimana sih suasana bermain di GBK dan di supporter Indonesia sendiri. Karena belum tentu dia sudah rasakan itu di 20. Karena menurut gua kapasitasnya nggak sampai 70.000. Apalagi di tim nasional Belanda karena dia baru di level junior waktu itu, bahkan saya pikir belum bermain level senior, makanya dia masih bisa untuk memilih dan bermain di tim nasional Indonesia. Ketiga, bagi FC20 sendiri, guys, ini kan klub-klub orang ya, gitu. Dan pendukung di situ tuh pendukung yang rumahnya di daerah situ, yang udah siap memberikan dukungan kepada timnya dari dia kecil sampai sekarang udah kakek-kakek sampai punya anak, punya cucu lagi, mendukung Twente gitu. Ya sama seperti kalau kita bicara pendukungnya Utrecht, pendukungnya Feyenoord, pendukungnya PSV, pendukungnya Ajax, dan pendukung Heerenveen dan lain-lain lah yang dari Belanda ya kalau kita bicara Eredivisie. Jangan kita ngotorin tempat kampungnya orang. Sementara lu bukan anak kampung situ, lu cuman pengen lihat satu orang dari kampung situ yang sekarang lo bela gitu, yang sekarang lo pengen tahu, tapi lu kemudian nyampah di situ. Itu ganggu, tau gak lo? Dan lo komennya minimal kalau mau pakai bahasa Inggris lah. Jadi tuh orang-orang sana, karena orang Belanda tuh bahasanya kan Belanda dan Inggris, ngerti gitu, lo ngomel-ngomel tuh ngerti. Ini kan akhirnya mereka jadi kesel sama lo pada, yang pada ngomel ya. Walaupun memang bisa pakai di translation tuh. Ya tapi kan lu namanya udah main ke kampung orang, lu ngomel-ngomel di kampung orang, lu cari onar di kampung orang, pakai bahasa lu sendiri lagi. Lu bayangin nggak? Lu ninggalin kotoran sebanyak apa di kolom komennya Twente. Otak lu pakai. Makanya. Tapi untungnya akhirnya masih banyak juga yang kemudian rame-rame mencoba menenggelamkan komen-komen negatif ini supaya menjadi hal yang positif. Tapi sudahlah, guys. Di mana bumi dipijak,
Di situ langit dijunjung. Harusnya di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Jadi lu respect lah. Itu kan kampung orang. Gak usah lu kotor-kotorin dengan komen-komen lu segala macem gitu. Lu kebayang gak sih lu pendukung tim mana gitu di Liga 1, di Liga 2, di Liga Indonesia lah. Ujuk-ujuk ada satu pemain dari luar negeri yang main di sini gitu, yang di follow juga sama orang-orang yang sangat banyak di negaranya. Terus nggak ada hubungannya sama para pendukung Akamsi sini, tiba-tiba lu ngomel-ngomel gitu. Apa lu juga nggak merasa keganggu? Apa lu nggak merasa risih? Coba deh, coba lu tempatkan diri lu jadi pendukungnya Twente gitu. Ya, jadi berpikir dulu sebelum kalian gunakan jari-jari kalian untuk ngotorin kampung orang. Jadi gua analogikan akun ini seperti kampungnya orang. Ya pendukung Twente tuh punya kehidupan sendiri yang tadinya serba tenang, serba nyaman. Dengan kehadiran kita nih harusnya membuat mereka makin senang gitu loh. Bukan malah membuat mereka jadinya bete sama kita. Ngerti? Mudah-mudahan lo ngerti ya. Itu menurut gue. Terus kemudian kalian kemudian pikir bahwa ada yang menyamakan Elkan dan segala macam. Elkan juga punya cerita tersendiri kok. Kita nggak usah langsung menghakimi masing-masing lah. Ya poinnya kita lagi butuh mensupport timnas kita lawan Jepang sama Arab. Nggak usah lu akhirnya mulai melakukan kerusuhan sosmed. Nggak usah lu timbulkan keramaian yang akhirnya kita berdampak sendiri sama pemain-pemain kita gitu loh. Jadi tolonglah teman-teman, gunakan logika kalian, gunakan pikiran sehat kalian. Support itu yang selalu gue bilang. Berikan support itu. Tapi gue pengen objektif juga on the other side. Soalnya dari tadi ngomong habis pakai bahasa Inggris. On the other side juga ini udah gue sampaikan di beberapa 2 episode yang lain yang gue pernah sampaikan. Bahwa pemain-pemain yang sekarang dari pemain luar dan pemain keturunan kita sekarang bela timnas Indonesia memiliki growth yang sangat tinggi secara followers. Dipuja-puja, dilulukan, tapi semua ada periodenya. Yang gue bilang ada honeymoon period atau yang namanya forming, storming, norming itu kan pernah gue bahas juga. Tetapi berapa lama sih periode yang dilulukannya sampai dengan periode yang kemudian mulai ada konfliknya, mulai ada ke fase berikutnya gitu. Jadi ini sesuatu yang udah terjadi dimanapun. Dan gue pernah katakan juga ketika lu akhirnya followersnya langsung meningkat dan lu dipuji-puji, jangan pernah berpikir bahwa tidak akan ada waktunya lu akan dicaci. Gue tidak sebanyak mereka followernya, tapi gue udah ngalamin yang seperti itu. Malah gue dicaci melulu. Barulah dipuji ketika gue malah akhirnya mundurkan diri pada saat ada tragedi yang waktu itu. Tapi poinnya adalah buat Miss Hilger sendiri, ya sayangnya lu yang mengalami hal ini paling cepat. Habis dipuja-puja kemudian mulai banyak yang mencaci-caci gitu loh. Tapi gue pikir justru bagaimana lu merespon ini itu akan membuat kelihatan kualitas Miss Hilgers ini seperti apa. Bukan hanya dari sisi pemain di lapangan tapi di luar lapangan gitu. Nah ini menjadi peringatan bagi siapapun pemain-pemain tim nasional saat ini yang sedang dipuji, yang sedang dilulukan. Jangan kaget kalau akan ada masanya akhirnya berbalik. Bahwa lu akan mendapatkan cacian, mendapatkan julitan, mendapatkan head comments gitu. Jadi syukur-syukur kalian tipikal yang tidak pernah mengalami itu. Tetapi dari pembelajaran terhadap Miss Hilgers ini, kalian juga harus sadari bahwa ini bisa saja terjadi. Baik karena adanya celah kesalahan yang kalian lakukan, atau kalian tidak salah apa-apa, ya tetapi narasi dan opini yang ada di sosial media yang kemudian seakan-akan menggiring untuk kemudian bahasanya apa, ngerujak lu gitu, ngulek lu gitu. Jadi selamat datang di sepak bola Indonesia, di mana bisa saja kita begitu dipuji-puji, tapi bisa saja kita akhirnya akan dicaci. Ingatlah, Sintayong ketika datang menggantikan Luis Mia itu juga tidak gampang. Waktu itu kan Luis Mia dilulukan, kemudian Sintayong datang, kontroversi dengan
physical training yang gokil, dapat kritikan, tidak terlalu disukai. At the end sekarang dia lagi mengalami malah masa yang kebalik, yang dulunya diragukan, dicaci, sekarang malah dipuja-puji. Nah pemain-pemain ini dari awal udah banyak yang memuja-muji. Harus siap ketika akhirnya datang masa yang tidak mengenakan. Tapi sekali lagi bagi gue, udahlah sekarang waktunya kita memberikan support pada pemain-pemain kita, siapapun yang akan tampil dan yang tidak bisa tampil. Lawannya Jepang bos, Endo, Nagamoto, siapa nih? Inter Milan, Nagatomo, Minamino, Kubo, yang ngacak-ngacak Barcelona. Hah? Honda lagi di Kamboja. Ya, dan pemain-pemain Jepang lain, bosku. Kalau kita malah mikirin yang Tomiyasu. Tomiyasu, ya itu lu lihat tuh pemain-pemain itu. Kita harus realistis gitu. Perlu dukungan support, bukan malah bikin yang rame-rame yang lain. Nah, sama satu lagi gue jadi ingat sekarang. Dan Miss Hilgers ini menurut gue kan udah kita tahu bahwa dia pemain dengan market value paling tinggi kan. Se-Asia malah, se-Asia Tenggara lah di klubnya. Dia main di UEFA Europa League. Dia main di Eredivisie lawan Ajax kemarin, terus kemudian juga sebagai pemain inti. Tanpa menyinggung pemain-pemain yang lain. Pemain yang satu ini memang menjadi pemain yang paling kompetitif di kompetisi Eropa di antara pemain-pemain yang bermain di Eropa ataupun pemain keturunan kita yang bermain di Eropa lainnya. Termasuk J. Itzes. Itzes tidak main di kompetisi Eropa kan? Memang dia main di Serie A, tapi dia tidak main di kompetisi Eropa. Jadi memang ini yang paling kompetitif, dan ketika dia mengalami cedera, ya inilah resiko ketika pemain bermain dalam level tinggi dan diandalkan untuk bermain di setiap kompetisi. Sementara yang lainnya kan kita tahu ada yang baru dapat klub ya, ada yang akhirnya klubnya juga misalnya yang di Brisbane, ada yang di Belgia ada hubungannya dengan pemilik Indonesia, di Inggris, terus ada juga yang main di Belanda. Maksud gue kualitas dari jumlah pertandingan dan lawan yang mereka hadapi itu berbeda sama Miss. Gitu. Jadi dan kita harus support nih benar-benar, karena kita bermain dari liga-liga Eropa, kemudian akhirnya mereka pemain keturunan bermain di kita, dan kita sangat terbantu sekali sekarang, dan mereka benar-benar mencintai negara ini, mereka benar-benar mati-matian saat main. Kalian bisa lihat, tidak usah diragukan lagi. Tapi maksud gue pengen bilang gini loh, Jepang ini sebaliknya bos, dia emang datang pemain Eropanya juga pada pulang kampung dan akhirnya ke Indonesia. Jadi mereka memang malah pakai pemain ekspornya yang bermain di liga-liga besar Eropa untuk main di sini lawan kita. Ya, jadi lu bayangkan sebenarnya ini secara hitung-hitungan ya Jepang, tapi yang membuat bisa berbeda adalah kita sebagai supporter, baik yang nanti nonton di TV maupun yang langsung di GBK. Masuk pemain-pemain lain. Jadi itu aja dari gua, komentar gua mengenai Miss Hilgers. Kita lanjut lagi sebentar lagi. Rumput ya, karena kita kemarin cobain rumput hijau. Nanti ada episode tentang rumput guys. Sampai ketemu lagi.